Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana alam semesta ini menari, gitu, sebagai tarian kosmis. Ya. Tulisan saya di majalah Manager Scope, ya, untuk edisi bulan apa? Bulan Juli, ya. Nah, judulnya adalah Operasi Senyap Semesta Mendukung. Judul ini setelah agak provokatif, sebenarnya untuk mengoreksi bahwa operasi senyap yang sering dikenal sebagai operasi intelligence itu kelihatannya menyeramkan. Gitu. Ada orang yang pakai identitasnya palsu, membawa senjata yang menyeramkan, tersembunyi di kantong sini, kantong sini, lalu bawa peralatan canggih yang elektronik begitu. Ya, padahal alam semesta juga mempunyai operasi yang disebut semesta mendukung, juga melalui operasi senyap itu. Nah, mengapa? Karena dia berpendapat the world is but one country and the mankind is its citizen ini. Ini ajaran dari saya ambil dari ajaran Bahai itu, ya, teaching gitu. Nah, ini saya mengutip pernyataan dari Norman Borlaug, pemenang hadiah Nobel 1970 dari Amerika, ya. Dia mengatakan begini, if you stretch yourself, you will be surprised how much you can do. Get a little stardust on your hand, and you will be surprised what that can do for you. And not only for you, but also for your family, the states, the nations, and the people of the world. Ya. Jadi, kalau Anda membuka diri, ya, bukan tertutup seperti atomos, ya, konsep atom itu atomos, bukan. Anda membuka diri seperti dalam fisika kuantum menjadi gelombang itu, maka you akan surprise karena debu yang ada di tangan Anda ini bisa diolah menjadi sesuatu makanan yang bukan hanya berguna untuk Anda, dirimu, tapi juga keluargamu, negaramu, ya, bangsamu, dan juga manusia di seluruh dunia itu, ya. Ini pendapat Norman Borlaug, ya. Nah, pada awalnya dia mempelopori revolusi hijau menggunakan pupuk kimia karena melihat bahwa pertumbuhan manusia menurut daya ukur, sedangkan pertumbuhan pangan itu seperti darat hitung itu. Selalu ada kesenjangan pangan. Tidak bisa mengejar pertumbuhan penduduk, ya. Dan lalu dia mencoba menciptakan, membuat pupuk kimia sehingga tanaman itu bisa tumbuh dan memberikan panen yang melimpah. Ya, pertama sukses, disebarluaskan di mana-mana. Wah, ini sukses. Tapi ya di tanah yang ditaburin pupuk kimia itu bukan pupuk alam, ya, seperti daun atau kompos apa pupuk kandang, tapi pupuk kimia itu NPK umpamanya itu apa itu menyebabkan apa tanahnya itu nggak bisa ditanamin lagi karena semua organisme mati kan, ya dah. Nah, akhirnya nggak bisa anjlok lagi kan pangan dunia dah. Dan lalu dia beralih kepada mengapa tidak menyilangkan, mengawinkan benih untuk membuat hibrida baru, benih model baru yang
lebih memiliki keuntungan toh. Nah, dia pakai itu di India, di mana selalu kekurangan pangan karena apa? Gandum yang ada di India itu setinggi orang itu. Ya kalau kena angin deras ya dia roboh itu. Ya. Karena itu selalu kekurangan pangan. Nah, dia pergi ke Jepang, mengawinkan dengan benih Jepang, gandum di Jepang yang kontrak itu. Ya. Sehingga terjadi apa gandum yang tumbuhnya tidak lebih dari sedada itu ya. Dari pusar ke atas sedikit dan panennya melimpah. Sehingga India itu yang tadinya kekurangan pangan bisa berhasil memproduksi sekarang udah 80 juta lebih mungkin 90 juta ton per tahun itu ya. Nah, ini salah satu apa yang disimpulkan oleh Norman Bullock dengan tadi punya cerita kan ya toh? Nah sekarang bagaimana dari sudut ilmu pengetahuan itu. Nah di sini Fritjof Capra dalam bukunya The Web of Life mengatakan bahwa di semua lingkup gerak alam kita menemukan sistem-sistem kehidupan yang bertengger pada sistem-sistem kehidupan lain. Jaringan-jaringan bergantungan pada jaringan lain. Batas-batas sistem kehidupan bukan merupakan batas pemisah, melainkan hanya batas-batas identitas belaka. Semua sistem kehidupan berinteraksi satu sama lain dan saling berbagi sumber daya manusia. Ya, jadi dari pandangan Capra ini, nation itu sebenarnya ya hanya batas batas apa? Eh, itu batas-batas ya bukan tembok-tembok tapi saling bisa saling melewati itu ya. Lalu berbagi sumber daya ya. Nah, karena itu memang ya alam semesta ini tidak mau didefine oleh manusia yang selfish itu menjadi terkotak-kotak, tapi menjadi sesuatu berkelindanan. Nah, Nah, alam semesta mengadakan operasi senyap. Itu. Misalnya burung-burung di udara yang tidak menyebar benih, toh diberi makan oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Ya, lalu lihatlah kumbang, kupu-kupu, serangga, ya, angin yang tanpa diundang dan pergi diam-diam tanpa pamit setelah melakukan penyerbukan yang dia sendiri tidak disadarin, ya, tapi faktual dia melakukan itu sehingga menghasilkan buah yang tidak dinikmati sendiri, tapi memberi makan satwa dan juga manusia itu. Ya. Bunga tidak harum untuk dinikmati sendiri, seperti Anda pasang parfum, ya, tapi untuk dinikmati oleh sekelilingnya. Sungai tidak meminum airnya sendiri. Ya. Nah, tapi karena ulah manusia menyebabkan terjadi pemanasan global, buat jadi perubahan iklim, maka semua makhluk itu merasa nggak nyaman dan dengan kenaikan suhu yang hanya 1 derajat atau apa, buat mereka sensitif karena itu dia mencoba mencari ke tempat yang semakin tinggi. Sehingga akhirnya di tempat yang rendah itu semakin panas dan akhirnya tumbuhan memang hijau vegetatif secara itu tambah hijau subur tapi nggak bisa berbuah karena satu apa unsur yang ikut dalam tarian cosmic dance itu
tidak hadir toh, ya. Nah, padahal kita melihat pencipta ini dengan operasi senyap mestaku sudah menempatkan bumi ini di dalam posisi yang unik, ya. Tidak terlalu dekat dengan matahari karena akan panas terbakar, tidak terlalu apa dekat dengan bulan sehingga akan beku. Ini sudah berlangsung sejak awal penciptaan alam semesta ini dan bumi sebagai salah satu unsur ya. Jadi artinya apa? Alam ini mempunyai seorang penjaga, pendukung, dirigen yang mengaturnya semua itu ya. Katakan juga bahwa kok bumi ini tidak ketabrak oleh meteor yang berterbangan seliweran gitu. Dan juga planet baru itu kok bisa sekian lama waktunya atau kapan berdiri itu bisa tetap selamat dari tabrakan itu loh. Demikianlah maka langit seperti air mencari tempat dan langit seperti air mencari tempat yang terendah. Sedangkan jalan egoisme manusia yang disebut yang menjadi naga ini sehingga memerlukan jurus golok pembunuh naga. Karena egois itu mencari tempat yang tertinggi sehingga selalu gaduh memperebutkan menjadi orang nomor satu. Baik dalam hal ekonomi maupun kekuasaan. Toh. Karena itu pemilu di mana-mana ya kalau orangnya belum terdidik dipaksakan ya akhirnya bukan menjadi solusi tapi part of the problem itu. Ya kan? Sampai mempertahankan dirinya dengan memakai senjata pemusnah massal itu yang bisa menghancurkan semuanya. Ya. Nah, ini kutipan dari Profesor Samsul Sajad, pakar benih di IPB, dalam bukunya yang saya juga memberi kata pengantar, dia mengatakan begini, biji yang seolah benda mati yang tak bisa pindah tempat sendiri, ternyata makhluk hidup yang mengemban tanggung jawab besar dalam kehidupan dan kelangsungan spesiesnya. Diberi sayap supaya bisa ditiup angin, dibungkus, berserat supaya bisa mengapung di air, diberi baju supaya bisa beristirahat aman dalam waktu panjang, diberi pemanis atau bau yang menarik binatang lain untuk pindah, tetap utuh dalam perut binatang dan keluar sebagai tinja, pengait di kulitnya sehingga bisa nempel kemana-mana dan dibawa kemana-mana oleh hewan atau apa ya. Jadi ini kan kita sebut operasi lenyap kan, bisa dengan serem disebut operasi intelijen. Ya. Nah, kalau kejadian itu terus keributan terus terjadi, lalu kita lalu berpikir sedikit kritis itu, apakah kejahatan akan menjadi pemenang itu? Nah, disinilah ada salah satu pendapat bahwa teori ini didukung oleh adanya Lucifer yang diasosiasikan sebagai iblis, malaikat yang jatuh karena kesombongan dan memberontak terhadap Tuhan. Apakah ia yang akan memimpin kehidupan dan mengalahkan Sang Pencipta? Kalau sampai terjadi begitu, maka hancurlah, ambruklah ajaran moral bahwa akhirnya kebenaran yang akan menang tidak berlaku lagi. Ya, kita lanjutkan di sebelah kanannya. Jadi ini menarik kalau kalau menurut kearifan Tiongkok, tidak ada setan yang seperti Lucifer itu. Dia malahan mengatakan bahwa
kaligrafi, Chinese kaligrafi itu mencerahkan. Kalau sampai dibaca oleh setan, dia lari tunggang langgang, terbirit-birit itu ya. Nah, bagaimana wisdom dari timur itu melihat kehidupan ini? Bahwa dunia adalah rumah kita satu-satunya. Dan di bawah langit sebagai atapnya, semua orang bersaudara. Berpositif, berpikir sangat positif toh. 1.000 orang baik masih terasa kurang. Satu orang jahat sudah kelewat banyak. 1.000 kawan masih terasa kurang. Satu musuh sudah kelewat banyak. Ya. Nah, di dalam cerita kuno, cerita silat kuno itu Koeceng mengajar dia anak angkatnya Cengiz kan, dan dia mengajar kepada ayah angkatnya ini yang begitu ambisius menaklukkan kemana-mana, ya kan? Dia mengatakan aku apa gunanya menaklukkan manusia kalau tidak bisa merebut hatinya itu. Berapa anak muda jiwanya harus mengalir, mati, ya, nyawanya mati, darahnya mengalir, ya. Gegara mengikuti egoisme dari Khan Agung yang mau menguasai kemana-mana, tapi tidak bisa merebut hatinya itu. Karena itu baik buruk atau buruk perilaku kita dimulai dengan membina di hati dan mempunyai kesabaran ini. Nah, ini ada huruf Mandarin yang menarik di sini, huruf tentang hati ya. Ini ya, ini hati Anda, ini kaki Anda dua, lalu kuasnya loncat ke sini, jelas kan ini ceret ke hati, lalu di stop kaki Anda. Jadi manusia menurut kearifan Tiongkok ini yang paling signifikan itu adalah kebebasan karena simbolnya di dua kaki ini, nah. Bukan di otaknya, justru di dalam masalah yang krusial itu kebebasan, kebebasan tanpa batas, tidak dikendalikan, tidak dididik, maka dia setelah celaka baru nyesel. Kalau yang benar adalah setelah Anda membina diri menjadi manusia berbudaya, langkah Anda yang tidak cocok itu berhenti. Ya, enggak? Nah, lalu ada kesabaran itu. Ya. Ini sama ya, sama yang ini merah ini, tapi cara menulisnya berbeda ya. Ini ada tadi artinya sama hati. Nah di sini ada golok itu. Ini di depan ada di dada Anda ada golok, tapi hati Anda tetap tenang itu. Ya. Semuanya mau digerakkan oleh hati, meskipun di depannya ada golok. Ini adalah satu cara guru Aikido dari Jepang ketika mengajar muridnya di Jakarta ini, dan salah satu muridnya adalah orang Sunda sehingga dia bisa komunikasi. Lalu gimana caranya? Si guru menulis ini semua. Ya. Nah, lalu dia disuruh mengambil kaca transparan atau sekarang bisa plastik, ditutup, tak, lalu Anda dengan kuas melatih ini setiap hari bisa 100, bisa terserah Anda sampai. Nah, kalau ini semua sudah menjadi aliran satu stroke gitu, soalnya dari awal sampai akhir satu stroke, maka tinggal Anda ulang-ulang dan akhirnya Anda bisa mempunyai nilai untuk dipamerkan itu. Nah, di dalam satu pameran itu ada satu orang yang diam aja nungguin kaligrafinya ini, dan saya tertarik setelah saya mendapatkan kisah dari dia, lalu saya berteriak ah. Dan akhirnya kaligrafi ini meskipun kasar kelihatannya,
ya, tapi syarat dengan pendidikan itu, ya. Jadi kita punya pikiran itu membedakan yin sama yang, gitu. Nah, itu dibentuk dalam bentuk is, best is best. Bukan ini bukan apa buat ini buatan manusia tuh. Karena itu dianggap tidak bisa dipertemukan, ya. Rudyard Kipling yang mengatakan begitu toh. Namanya kalau nggak salah Rudyard Kipling. Tapi akhirnya yang benar setelah sekarang dunia terjadi globalisasi sekarang itu revolusi teknologi, yang benar adalah konsep Timur itu, yaitu saling menghidupi dan saling membatasi, ya. Jadi bukan niat Barat menguasai Timur, memenangkan Timur. Timur memenangkan Barat itu salah, dua hal yang salah. Tapi mereka saling menghidupi dan membatasi, ya. Seperti lima unsur kayu, logam, api, air, tanah, ya, saling menghidupi sama membatasi. Nah, kalau terjadi penyerbukan silang budaya itu bagaimana? Benih yang dikawinkan tadi itu juga menghasilkan sesuatu yang lebih baik lah. Nah, di kita melihat ada perkembangan yang menarik terjadi di Taiwan itu. Ada suatu organisasi yang namanya Buddha Suci di Taiwan. Ini berdiri berkat inspirasi dari tiga orang biarawati Katolik yang berpengalaman membangun rumah sakit. Master Cheng Yen yang mendirikan Buddha Suci itu ketika ke rumah sakit melihat ada satu ibu-ibu apa orang penduduk asli daripada Taiwan itu sedang ke rumah sakit mau bersalin, tapi ditolak karena nggak bisa, nggak punya uang muka itu. Akhirnya berdarah-darah dia harus pulang. Ya, karena itu Master Cheng Yen itu merasa ini saya ngomong walas ase kalau di dalam kenyataan ini penuntutan berbuat sesuatu ini nggak bisa berbuat apa-apa ya ngapain itu agama apa dia bilang begitu. Nah lalu dia nggak berhenti di situ, dia berkonsultasi pada tiga biarawati Katolik yang memang Katolik berpengalaman dalam membangun rumah sakit. Nah lalu muncullah satu generasi baru atau bisa dibilang begitu, konsep Buddhism yang ditampilkan oleh Buddha Suci, ya. Karena itu cara pendapatnya bahwa doa yang paling tinggi adalah memberi, menolong, bukan minta untuk diri sendiri, ya. Minta panjang umur, sehat segala lu apa-apa. Nah, tapi harus memberi itu. Dan karena itu mereka tidak punya rumah ibadah. Sehingga kalau di tempat lain masih ada sengketa untuk memperebutkan hak mendirikan rumah ibadah, di sana kagak ada. Kenapa? Karena yang ada hanya ruang rapat untuk membahas di mana di dunia ini yang bisa memerlukan bantuan itu. Karena oleh apa saja, sebab bencana alam, gitu, kebakaran atau ya apa saja. Dan begitu mendengar ada bahaya apa bencana itu tanpa banyak rapat-rapat lagi membentuk panitia lagi, besoknya dia sudah mendirikan kios-kios untuk membagi barang-barang kebutuhan makan sehari-hari ya, selimut dan lain-lain lah. Dan lalu setelah itu akan diikuti dengan bantuan yang lebih substantif gitu untuk merestorasi tempat itu. Nah, juga di Jepang itu muncul
aliran baru dari Buddhisme yang dia peroleh dari Tiongkok. Karena orang Jepang itu kan Buddhisme-nya itu belajar dari ke Tiongkok itu. Ya. Jadi dia mendapatkan ilmunya yang sudah merupakan cross cultural, hibridisasi antara wisdom dari India dengan Lao Tzu dan Confucius atau Tao dari Tiongkok kan, dikenal di kuil Shaolin nah. Nah, dia belajar dari situ. Ada dua aliran yang namanya aliran Cao Tong, dikenal di Jepang namanya Soto, dan aliran Linci yang dikenal dengan nama Rinzai itu. Ya, dia mendirikan Buddhism dengan semangat baru, Zen Buddhism disebut, ya. Dan dia jalan terus. Nah, sampai ketemu dengan seorang imam Yesuit ya, Katolik yang bisa membuat loncatan sehingga dia bisa membuat loncatan besar ke Amerika Serikat lalu Eropa itu. Nah, Yesuit ini jenderalnya pernah tinggal di Jepang, jenderal Yesuit yaitu Pedro Arupe yang pada saat saya ada di Jerman ya pergi melancong ke Jerman itu oleh seorang sahabat, saya diperkenalkan mengunjungi pusat dia karena dia sudah menjadi jenderal dari Yesuit ya. Nah, lalu setelah sampai Eropa, setelah dari Amerika Serikat muncul banyak sekali Zen Center, toh, San Francisco dan lain-lain. Dan lalu pergi ke Perancis itu. Di- Diprakarsai oleh seorang biksu Thich Nhat Hanh, seorang Vietnam. Yang menarik ini, negaranya dijajah dari abad ke-19 sampai tahun 1954 oleh Prancis dan oleh Amerika karena takut akan dikuasai atau dipengaruhi oleh ideologi lain, nah, komunisme, ya toh. Nah itu akhirnya terjadi apa perang toh berkepanjangan. Ya. Nah yang menarik apa? Thich Nhat Hanh itu pada membawa ke Eropa ke Perancis itu bukan gigi dibalas gigi, mata dibalas mata, tapi dia mengajarkan the walking meditation itu. Pelatihan berjalan sebagai sesuatu yang indah dan suci untuk dijalani dan menyebabkan kita menjadi manusia yang damai. Ya, akhirin di sini dulu bahwa ya memang ini ya kenapa kita harus ya lebih kan lebih dari sekedar toleransi itu yang seringkali kita juga sulit menerapkan toh karena persaingan antara kelompok itu terus menerus ternyata nggak pernah berubah kan perang antara Israel sama Iran juga itu dan di mana-mana itu di Ukraina apa segala macam itu kan perang antara berlatar belakang etnis sama berlatar belakang agama kan kepercayaan kan. Nah dalam Tai Chi Nusantara ini kita ditutup dengan semboyan di empat samudera dan lima benua semua orang bersaudara ya karena itu saya melihat potensi yang besar dari Tai Chi ini untuk membantu memajukan perdamaian itu. Karena kalau Anda lihat di internet itu sudah banyak sekali di Amerika dan Eropa orang-orang yang menjadi bukan hanya pemerhati, tapi penghayat senam-senam Tai Chi. Ya, nah, ini tinggal diberikan di spiritualize, maka mudah-mudahan
bisa menyelamatkan dunia dari kehancuran akibat perang nuklir ya. Oke, kita akhiri di sini dulu. Sampai ketemu lagi.